Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan gambaran umum lah mengenai peradaban pada periode Daulah Umayyah dan dinamika hukum Islam pada masa tersebut. Dalam pokok pembahasan kali ini setidaknya ada dua pembahasan pokok yang akan dibahas. Yang pertama mengenai terbentuknya tiga fase ini terbentuknya sebuah Daulah Umayyah, kemudian kejayaannya dan kemundurannya, dan kemudian pembahasan yang kedua dinamika hukum Islam pada masa Daulah Umayyah. Kemudian yang pertama mengenai fase terbentuk, nama Daulah Umayyah sendiri itu diambil dari Umayyah bin Abdul Syam, kakek Abu Sufyan. Berarti buyut dari Muawiyah. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi nama dari Daulah Umayyah atau Daulah Umayyah gitu diambil dari nama Umayyah tersebut, yang mana setara ya, Bani Hashim langsung ada Bani Umayyah, nah, semacam itu. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Kemudian Daulah Umayyah ini merupakan pemerintahan berbentuk monarki yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun dan dipimpin oleh 14 orang khalifah. Namun dari 14 orang khalifah tersebut hanya terdapat 5 khalifah yang dianggap berhasil menorehkan pengaruhnya sebagai khalifah besar, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Gitu. Nah, adapun peristiwa menarik di sini yang kemungkinan saya juga baru tahu gitu dari waktu pas sejarah-sejarah SKI itu, baru tahu ini dari bacanya buku Pak Doktor, bahwa kepemimpinan terdapat peristiwa menarik mengenai kepemimpinan Muawiyah ini. Ternyata yang merupakan pendiri Daulah Umayyah ini ada pengaruh, ada tidak lepas dari ada peran dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang mana di situ sempat sebelum Muawiyah ini memimpin, ternyata sudah dipimpin dulu oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib selama kurang lebih 6 bulan, dan kemudian bertemu seperti itu, dan untuk dengan tujuan mendamaikan kedua belah pihak ini dan tidak terjadi pertumpahan darah, kemudian ia menanggalkan kepemimpinannya dan menyerahkan kekhalifahan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dibarengi juga dengan pembaiatan oleh panglima-panglima dan pasukan-pasukan dari kedua belah pihak seperti itu. Dan kemudian baru dari situlah kemudian Muawiyah memimpin dan terbentuklah suatu Daulah Umayyah. Dan di sini sepertinya juga ada perjanjian dari kedua belah pihak bahwa nantinya Muawiyah ini sistemnya tuh harus seperti yang Khulafaur Rasyidin, jangan turun temurun seperti itu. Nanti di situ menjadi salah satu penyebab kemunduran dari Daulah Umayyah tersebut gitu. Nah, kemudian di era kejayaan ini tidak terlepas dari pengaruh yang besar dari 5 khalifah yang tadi disebutkan di awal, bahwa yang pertama dari segi kejayaan ini dari segi geografinya, perluasan wilayahnya itu, yang mana hingga ke Eropa, ke Afrika, ke Asia bagian tengah gitu, Asia kecil gitu, memperluas wilayah kekuasaannya itu hingga sampai ke sana-sana, itu pada dinasti Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah, yang secara pengaruh itu dari 5 orang khalifah tadi. Kemudian mendirikan bangunan-bangunan yang di situ penting, urgen terhadap sistem dari pemerintahannya itu. Terus ada bangunan dengan arsitektur megah seperti masjid gitu ya. Kemudian dari aspek politik juga, administrasi di sini dari segi administrasi di sini pemerintahan juga sudah teratur seperti itu, diatur sedemikian rupa sehingga tertib gitu,
tertib administrasi gitu, sudah mulai tertib. Dan dari segi perkembangan keilmuan ini yang juga penting, tidak kalah pentingnya, yang mana banyak ilmu-ilmu yang berkembang di sini, baik dari ilmu keagamaan, sosial, yang arsitek, kedokteran juga berkembang di sini. Di sini juga di Mekah dan Madinah juga menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, puisi, sementara di Irak berkembang pusat aktivitas intelektual di dunia Islam. Seperti itu. Di Marbat, di Damaskus, berkumpul para pujangga filsuf, ulama, cendekiawan lainnya. Kemudian, kemunduran ini setelah sekian tahun seperti itu, mengalami kejayaan. Nah, kemudian ada kemunduran. Kemunduran ini faktor-faktornya yang mempengaruhi adalah satu, sisa-sisa golongan dari Syiah dan Khawarij terutama masih ada ini, yang terus-menerus menjadi pihak oposisi bagi pemerintah. Sehingga ini juga menjadi tidak stabil pemerintahan. Ada faktor ini, dari golongan Syiah dan Khawarij ini tidak pernah jadi koalisi, tapi oposisi terus dengan pemerintahan pada saat itu. Nah, kemudian poin kedua ini pelanggaran janji yang dilakukan oleh Daulah Umayyah terhadap Hasan bin Ali. Yang pada intinya peranan kekuasaan dikembalikan kepada umat Islam, bukan turun-temurun seperti kerajaan. Kemudian muncul lagi fanatisme kesukuan, ta'assub jahiliyah, yang mana pada saat Khulafaur Rasyidin berhasil untuk ditekan. Kemudian sistem monarki ini memiliki kecenderungan yang aturan yang tidak jelas, sehingga di internal kerajaan juga terjadi persaingan. Kemudian perlakuan yang tidak sama antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab. Kemudian adanya pemimpin yang hidup mewah dan foya-foya. Kemudian ada kekecewaan golongan agama karena kurang diperhatikan oleh pemerintah pada saat itu. Dan kemudian adanya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Bani Hashim yang mendapat dukungan dari golongan Syiah dan kaum non-Arab yang merasa didiskriminasikan oleh pemerintah Umayyah. Dan kemudian dinamakan Islam. Jadi pada masa kejayaan tadi, termasuk salah satunya adalah ilmu pengetahuan berkembang. Nah, kemudian pada masa ini karena dekat dengan para sahabat, sehingga masih mengedepankan pendapat sahabat, yang mana model ini terjadi sangat kental di wilayah Madinah gitu ya, ulama Hijaz. Alasannya yang pertama, kecenderungan model pemikiran ini lantaran kebiasaan mereka masih terikat erat secara psikologis maupun geografis dengan pemikiran ulama Hijaz. Ya karena itu sudah ada sahabat, jadi pendapatnya ya yang dekat dengan nabinya. Yang kedua ini, para tabiin telah memilih pendapat sahabat ketika merekonstruksi persoalan hukum dikarenakan sahabat lebih dekat dengan hadis atau hidupnya bersamaan dengan Nabi, sehingga langsung di sana tidak perlu lagi ada pemikiran-pemikiran yang secara pemikiran roi gitu, ahli roi, pendapat-pendapat gitu. Tapi jadi mendasarkannya langsung pada hadis-hadis seperti itu. Kemudian dari hal tersebut ini, kemudian berangkat dari hal tersebut kemudian lahir ada menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi ada 4 sahabat terkemuka yang menyebarkan hukum Islam pada masa ini, yaitu Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian orang Madinah mengembangkan kembali hukum Islam dari hasil konstruksi Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Terus masyarakat Mekah melalui fikihnya Abdullah bin Abbas, sementara dari komunitas Irak melalui fikihnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian dari situ setidaknya tergambar bahwa terdapat dua aliran besar lah ya. Aliran riwayah atau yang disebut dengan ahlul hadis gitu. Kemudian di sini penalaran rasional atau ahlul roi. Muncul dua aliran besar ini yang mana sangat erat kaitannya dengan pengaruhnya ini sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis pada saat itu, yang mana di ahli riwayah atau ahli hadis ini banyak di daerah Madinah, ulama-ulama Hijaz, karena di sana
banyak ahli apa yang sahabat-sahabat ahli hadis, sedangkan yang penalaran rasional ini lebih banyak di Kufah, yang mana di sana tidak banyak kaum intelektual yang paham tentang apa yang hafal-hafal hadis gitu, sehingga yang dipakai penalaran rasional semacam itu. Dan kemudian selebih lanjut lagi disebut juga sebagai madrasah ahli hadis, madrasah ahli ra'yi semacam itu, yang secara umum ahli hadis di Madinah dan ahli ra'yi di Irak. Nah, semacam itu. Kemudian perkembangan madrasah ahli ra'yi ini sebenarnya berawal ketika pada masa kepemimpinan Sayyidina bin Umar bin Khattab, yang mana ia mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk berdakwah di Irak. Nah, kemudian dari situlah kemudian muncul pemikiran-pemikiran yang berkembang dan kemudian menjadikan Kufah sebagai ibu kota baru setelah pindah dari Madinah, apalagi banyak ijtihad yang dilakukan. Nah, di sini garis bawah ini ijtihad yang dilakukan, sehingga di sini sebagai pusat dari madrasah ahli ra'yi semacam itu. Ya, mungkin cukup presentasi gambaran umum dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.